Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Sebelum membahas topik kita, jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe, notifikasi, dan mohon video ini di-share agar semakin banyak orang mendapatkan pencerahan. Studi kita kali ini mau melihat tentang Al-Quran kontra pengetahuan. Ini merupakan studi bagian yang pertama. Sebelum membahas topik kita, terlebih dahulu saya mau menyatukan pemikiran dasar kita tentang Al-Quran. Yaitu pertama sekali adalah Al-Quran itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang tertulis di dalam Al-Quran diyakini oleh saudara-saudari kita Muslim sebagai perkataan Allah. Ya, nah, jadi harap diingat ini. Jadi harus dikatakan bahwa sumber utama Al-Quran itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini menjadi sekaligus sumber wahyu. Ya, nah berhubung Allah itu kan maha benar, ya Kak. Umat Islam pasti yakin. Anda yang non-Islam juga pasti yakin bahwa Allah itu maha benar. Karena Allah ini yang menjadi sumber dari Al-Quran, maka logikanya Al-Quran menjadi kitab kebenaran. Ya. Nah, tetapi bagi kita yang masih waras, kita dapat mengajukan pertanyaan, benarkah Al-Quran itu sebagai kitab kebenaran? Nah, di sini kita akan coba mengkonfrontasikan dengan pengetahuan, ilmu pengetahuan. Nah, salah satu ilmu pengetahuan itu adalah adanya pengakuan teori heliosentris. Ya. Nah, dalam hetero ini dikatakan bahwa bumi, bulan, planet lain beredar mengelilingi matahari. Ya. Jadi helio matahari itu sebagai sentris, sebagai sentral. Ya, sedangkan bumi itu dia berputar mengelilingi matahari, beredar mengelilingi matahari. Bulan juga demikian, ya. Nah, ini pengetahuan, ilmu pengetahuan. Bagaimana dengan Al-Quran? Nah, kita tahu bahwa ternyata Al-Quran menganut teori geosentris. Ya, geosentris itu artinya geo, bumi, itu menjadi pusat. Jadi bukan bumi yang mengelilingi matahari, tetapi justru matahari yang beredar mengelilingi bumi. Ya, setidaknya ada 9 ayat dalam Al-Quran yang mendukung teori geosentris. Pada kesempatan kali ini kami hanya menampilkan 5 ayat saja. Yang pertama, dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Surah ke-13 ayat 2. Surah ke-14, dan dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar dalam orbitnya. Ada lagi, dan dialah yang telah menciptakan siang dan malam, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Jadi dalam surah ke-23 ayat 33 ini, peredaran ya matahari yang berputar, bulan yang berputar ya pada garis edarnya ini justru yang menyebabkan fenomena malam dan siang. Gitu, ya. Nah, ada lagi surah ke-35. Dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar sampai kepada waktu yang ditentukan.
Surah ke-55, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Nah, ini 5 contoh ayat yang menyatakan bahwa matahari beredar, matahari berputar ya pada garis orbitnya. Itu. Jadi jelas-jelas bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Nah, dari pemaparan di atas tadi kita sampai pada kesimpulan ya. Kita bisa menarik kesimpulan yang pertama bahwa Al-Qur'an jelas-jelas bertentangan dengan ilmu pengetahuan ya. Jadi ilmu pengetahuan heliosentris, Al-Qur'an itu geosentris. Menjadi pertanyaannya mana yang benar ya? Apakah Al-Qur'an atau ilmu pengetahuan? Itu. Eh, saya membayangkan jika dalam Al-Qur'an itu tertulis 2 tambah 3 sama dengan 15, umat Islam akan percaya dan akan menyalahkan buku matematika dan juga kalkulator. Ya karena apa? Ya karena dalam Al-Qur'an sudah tertulis demikian. Al-Qur'an kan apa? Wahyu Allah, perkataan Allah. Allah itu maha benar, nggak mungkin Allah keliru. Nah, yang keliru itu adalah buku matematika, kalkulatornya yang salah. Nah, kurang lebih seperti itu perbandingannya, ya. Nah, dari sini kita dapat bertanya, ya, sungguhkah Al-Quran itu wahyu Allah? Saya pribadi sangat meragukannya. Nah, demikianlah studi kita kali ini. Semoga Anda mendapatkan pencerahan. Sekian dan terima kasih.